terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Gerakan 1000 Tangan Palsu ITS bersama Udinus, bantu penyandang tuna daksa. Oke Bu Meni, kita lanjutkan nih, untuk dalam proyek bersama ini nih peran Udinus di mana Bu? Baik, jadi dalam tahap persiapan kemarin Pak Joko sudah menyampaikan porsi kolaborasi dan memang beliau membuka peluang kerjasama ini sangat terbuka dan luas ya. Jadi pembagian divisi kerja pun juga sama seperti yang tadi sudah disampaikan, mulai dari database pasien, kemudian tahap rapid prototyping, product planning, kemudian legal HKI sampai pada distribusi seperti itu. Nah, itu juga di porsinya sama Udinus dan ITS. Jadi keterlibatan 13 dosen tadi diharapkan itu juga bisa menyebar sesuai divisi yang dibutuhkan. Seperti jadi kalau pengembangan inovasi kita fokus lagi sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan nanti pengguna tunadaksa ini membutuhkan desain tangan prostesis aktif atau pasif seperti itu. Oke, baik. Bu Dita, ini apakah tangan palsu yang dikembangkan Udinus ini berarti yang dikembangkan oleh Udinus ya? Yang dikembangkan Udinus ini dapat mudah digunakan nih untuk semua pasien dari berbagai usia? Kalau untuk mudah digunakan pastinya mudah ya, karena juga kita itu kan membuatnya itu bukan yang mass production, jadi istilahnya custom, sesuai dengan kebutuhan user. Jadi di awal itu memang kita ada identifikasi kebutuhan user sehingga ya sesuai dengan keinginannya user gitu. Jadi ya pasti mudah gitu. Pasti mudah ya, oke. By request tadi ya, oke. Jadi pengen gimana gitu ya. Benar. Oke, Mas Hawari, ini untuk tangan palsu Udinus ini sudah berapa persen nih? Kalau untuk dapat digunakan? Berapa persen sebenarnya ya hampir 100% sih Mbak. Karena kan kalau kemarin saya coba di prototipenya udah bisa ngangkat kayak gelas, botol, dan buku juga. Dan itu genggamannya cukup kuat. Cukup kuat ya? Iya. Oke, berarti udah dites nih buat genggam gitu ya? Udah. Oke, pengen ya, pengen tes nanti ya mungkin ya Mas ya? Kita tes gitu ya, oke baik. Ini untuk di Udinus sendiri untuk pengembangannya ini membutuhkan waktu berapa lama nih Mas Hawari? Kalau dari pembuatan ya, ini kan kita nyetak tangannya sendiri itu 1 harian. Kalau sambil ngerakit ya sekitar 1,5 harian gitu. Oke, 1,5 hari aja? Iya. Oh cepet ya, cepet ternyata. Oke, baik, kalau dari Pak Joko sendiri nih untuk perancangan tangan palsu ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Mulai dari mendesain hingga siap digunakan oleh pasien. Ya, kalau untuk hal yang baru ya, karena sebenarnya kalau kami dari desain produk ya, sebenarnya kalau kami itu melihatnya adalah tentang user membutuhkan seperti apa. Jadi kami ada 3 model di mana ada yang sampai pangkal bahu, kemudian ada yang dengan gerakan mekatronik sederhana, dan juga ada yang agak lebih kompleks. Jadi semuanya mengarah kepada bagaimana pasien itu menginginkannya. Jadi kalau untuk desain-desainnya, satu model itu tergantung yang agak rumit itu yang ada beberapa gerakan yang mirip robot itu kita bisa ini ya, sekitar kalau untuk desainnya itu sekitar butuh waktu sekitar sebulanan ya kalau untuk desainnya. Nah, desain itu nantinya harus kita upload di open source. Sehingga teman-teman di tempat lain itu bisa mendownload itu, bahkan mungkin bisa menyesuaikan ukurannya dengan pasien yang ada di kota lain yang dekat dengan wilayah itu. Jadi tujuannya di open source itu adalah biar nyebar, Mbak. Oke. Ya. Berapa lamanya? Kalau kita desainnya itu sekitar 1 sampai 2 bulan, tergantung rumitnya. Tapi kalau untuk produksinya tadi bilang, memang nggak lama, tergantung kecepatan sama printer yang kita punya. Oke, kurang lebihnya berapa tuh Pak Joko? Kalau desain tadi Satu tangan itu bisa dua hari bisa, sama perakitannya 2-3 hari lah paling lama. Tergantung yang kompleks ya. Nanti kalau yang kompleks itu bisa 4 hari sampai pangkal bahu. Seperti yang di cover saya ini sampai pangkal bahu itu bisa 4 hari. Oke. Di background saya ini ada tangan palsu, ini salah satu desain yang lainnya. Oke, ini desain dari ITS juga ya Pak ya? Iya betul. Oke, berarti untuk desainnya itu yang memakan waktu lama di desainnya seperti itu ya? Tadi betul, bisa desain. 1 bulan sampai 2 bulan, tapi untuk produksinya bisa paling lama 4 hari, mungkin nggak sampai seminggu gitu ya Pak Joko ya? Iya betul. Oke, ini untuk cara penggunaan tangan palsunya ini seperti apa nih Pak Joko?
Jadi Bisa gini Mbak dijelaskan Nadia, mungkin? Oke. dan ini agak berbeda dengan yang pendekatan teman-teman prodi yang lain. Jadi kami ini aja memakai batasan batasan BPJS Mbak. Nilai BPJS itu adalah 2,5 juta untuk 5 tahun. Oke. Jadi itulah menjadi concern kami. Sementara yang lain itu biasanya mengembangkan berbasis keilmuan, Mbak. Berbasis keilmuan itu artinya canggihnya bisa memenuhi kebutuhan seperti orang normal, seperti itu. Sehingga kalau itu dijadikan sebuah harga, itu jadinya bisa di atas 80 juta, Mbak, harganya. Oke. Jadi kalau dijual, rasanya kok nggak mungkin ya, sedangkan BPJS kita 2,5 juta. Mungkin kalau untuk ilmuwan is oke ya, tapi kalau untuk kita fokusnya adalah bagaimana tangan palsu kita tidak jauh dari 2,5 juta. Seperti Wah, luar biasa ya Pak ya, berarti tadi yang bisa dikatakan tadi hampir bisa mencapai 80 juta nih kalau dihitung, nggak, tapi bisa gimana sih bisa menjual Bisa menurun sampai maksimal ke 2,5 juta gitu ya. Ini berarti gimana tuh Bu? Apa yang harus dilakukan? Maksudnya kenapa bisa turun sejauh itu gitu? Mungkin terkait bahan dan bahannya gitu. komponen ya itu bisa coba untuk diturunkan dari harga tadi diproduksi sekitar 80 bisa menjadi maksimal 2,5 juta seperti itu. Maksimal luar biasa loh ini karena bentuk dari pengabdian tadi. Betul. Ya Bu ya, pengabdian masyarakat nih yang biasanya memang setahu saya juga mahal seperti itu ya untuk tangan palsu ini dari 80 juta. Memang bisa kalau biasanya di kisaran harga segitu ya Bu ya? Iya. 2 digit lah ya Bu ya. Ini bisa nyampe maksimal di 2,5 juta saja, luar biasa. Baik Bu Meni, kalau dari Prodi Teknik Biomedis Udinus sendiri ini apa saja sih inovasi yang telah dikembangkan gitu baik dari dosennya maupun mahasiswanya? Baik. Jadi terkait ketertarikan Prodi Teknik Biomedis dalam kolaborasi itu ada sangkut pautnya dengan pertanyaan Mbak Nadia tadi. Jadi beberapa tema dari mahasiswa tugas akhir kami itu sudah mengarahkan ke sana seperti itu sehingga sesuai lah menurut saya, dan itu inovasi pengembangan titiknya itu di situ seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya apakah pernah ada inovasi juga nih Bu sebelum tangan palsu ini? Iya, sudah pernah, tepatnya di tahun kemarin 2021. Iya. Itu nama alatnya Gluconov. Gluconov itu juga hasil karya mahasiswa tugas akhir bimbingan program studi teknik biomedis, dosen prodi teknik biomedis. Itu alat Gluconov untuk mendeteksi kadar gula darah seperti itu. Non invasif, jadi tidak melukai seperti itu. Tidak melukai. Berarti itu gimana Bu sistem kerjanya? Sistem kerjanya tadi jadi alat tersebut diberikan, biasanya kalau di lab gitu kan kita ditusuk jarum ya. Betul. Nah, jadi jarinya itu dimasukin, kemudian nanti dari sinar infrarednya itu menangkap untuk bisa mendeteksi gula darah tersebut. Memakai sinar infrared berarti ya, nggak jarum lagi ya Bu ya. Ini mungkin teman-teman yang di rumah pada bisa takut gitu ya Bu ya, kan takut aduh kena jarum, takut ini udah bisa gitu ya, ini untuk mendeteksi gula darah. Oke, luar biasa. Ini kemarin juga beberapa waktu lalu nih Udinus dan juga ITS ini telah mendeklarasikan gerakan 1000 tangan palsu di Semarang gitu ya Bu Dita ya. Ini bagaimana nih perkembangannya nih dan dideklarasikannya kapan nih Bu Dita? Kalau untuk deklarasinya itu Selasa minggu lalu, mungkin tanggal 15 ya. Tanggal 15 Maret. 15 Maret. Ya. Kemudian kalau perkembangannya sudah sejauh mana, jadi kami sudah mulai di tahap persiapan, jadi sudah mulai pengumpulan database pasien, kemudian yayasan dan instansi terkait gitu ya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan YPAC Semarang, kemudian dengan komunitas Daksa Wanita ya. Daksa Wanita. Ya, terus kami juga sudah mulai melakukan pengukuran seperti itu. Berarti ini kerjasamanya dengan di YPAC, kemudian tadi ada HWDI. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Baik. Ini untuk targetnya sendiri nih, target gerakan ini di Semarang sendiri berapa nih, Bu Dita? Kalau untuk ditanya berapanya ya, jadi memang kan kita ini membuat 1000, tapi untuk semuanya dalam artian di Surabaya, tidak hanya di Surabaya ya, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah, untuk Semarang sendiri kita nggak ada target khusus, tapi kita ya
merekrut sebanyak-banyaknya gitu, karena memang untuk kasus tuna daksa sendiri itu banyaknya adalah di daksa kaki. Di daksa kaki, Sedangkan kami kan tangan ya. fokusnya di tangan. Di seperti tangan. itu. Oke, baik. Nah, mungkin apakah nanti akan mengembangkan di kaki juga nggak? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan gitu ya. Oke, berarti ini persiapannya, perkembangannya sudah dikatakan hampir 100% ya Mbak ya. Tinggal udah persiapannya udah disiapin, tinggal dilaksanakan Iya, seperti itu. Oke. Ini untuk Mas Hawari nanti berarti ini mau dikembangkan lagi ya Mas ya. Ini untuk saat ini berarti baru bisa satu Iya, gerakan ya baru satu untuk gerakan. menggenggam saja Iya. gitu. Untuk kedepannya udah ada rencana pengembangan seperti apa Mas? Mungkin itu ya apa? Ini kan masih dipencet pakai tombol ya Mbak. Betul. Mungkin nanti ditambahkan sensor, namanya sensor EMG, itu biar tahu ototnya itu bergerak apa enggak. Jadi Oke. si pergerakan itu menyesuaikan dengan gerakan ototnya gitu. Oke, baik. Berarti nanti pakai sensor ya, lebih Iya, canggih ya Mas iya. ya. Oke, baik. Nah ini untuk tadi di Semarang ini kan kalau Udinus nih untuk ke Jawa Tengah juga nih Bu. Ini apakah ke Semarang aja atau di kota mana lagi? Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.